Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan, dan di video kali ini saya mau membahas mengenai PT Sido Muncul Tbk atau Sido, yang dimana kinerja harga sahamnya turun signifikan 2 tahun belakangan ini. Nah, apa sih penyebab penurunan harga saham Sido? Apakah dikarenakan oleh faktor tertentu, dan bagaimana tanggapan saya mengenai saham Sido ke depannya? Kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. Oke, nah jadi kalau bicara mengenai Sido, ini kayaknya banyak teman-teman yang pegang emiten ini, karena kita tahu jenis emiten ini ya biasanya kan cocok buat ditabung, atau saya sering pakai istilah core stock. Tapi belakangan ini emiten yang bisa dijadikan tabungan dana pensiun ini malah mengalami penurunan yang signifikan. Nggak tanggung-tanggung, penurunan dari 1 tahun ke belakang kalau ditarik itu sekitar 27%. Apalagi kalau misalkan kita tarik lebih panjang lagi nih, 2 tahun ke belakang, harga sahamnya itu udah turun sekitar 50%. Dimana per Januari 2022 harga saham Sido itu sempat ada di kisaran Rp1.000 per lembar saham, sementara saat ini harga sahamnya udah di 500-an. Tentunya ini adalah penurunan yang cukup dalam ya, apalagi untuk emiten sekelas Sido. Oke, nah langsung aja kita bahas kenapa sih harga saham Sido itu turun sedemikian dalam. Nah, hal ini memang tidak terlepas dari karena adanya faktor penurunan kinerja emiten Sido. Jadi, baik top line maupun bottom line dari Sido saat ini memang tengah mengalami penurunan. Nah, jika kita lihat grafik pendapatan berikut ini, puncak kenaikan pendapatan Sido itu terjadi di tahun 2021 lalu. Ya, kemudian turun di tahun 2022 dan 2023 yang disetahunkan. Bahkan per kuartal 3 yang di-annualize ya terjadi penurunan sekitar 22,8%. Walaupun ya secara CAGR dari tahun 2014 sampai dengan 2023 ini terjadi peningkatan sekitar 4% per tahunnya. Sejalan dengan top line yang mengalami penurunan, bottom line dari Sido ini juga tengah mengalami penurunan, di mana laba bersih Sido itu turun kurang lebih sekitar 29,7% year on year. Ini menggunakan laporan keuangan kuartal 3 yang disetahunkan. Demikian pula net profit marginnya juga turun ke kisaran sekitar 24-25%. Nah, apa sih yang menyebabkan penurunan kinerja Sido ini? Kalau kita berkaca dari pernyataan manajemen dalam public expose November 2023 yang lalu, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan pokok seperti beras, di mana kenaikan harga bahan pokok seperti beras ini disinyalir berimbas kepada pendapatan Sido karena masyarakat lebih memprioritaskan untuk belanja bahan pokok. Jujur aja nih, kalau saya pribadi agak kurang serk nih dengan pernyataan manajemen Sido. Karena target market Sido kan bukan hanya orang yang dari segmen menengah ke bawah, melainkan juga menengah ke atas. Beda halnya dengan emiten lain yang jelas-jelas nih menyasar segmen bawah, contoh misalkan RALS atau BTPS. Dan kenaikan harga bahan pokok harusnya ini lebih berpengaruh ke kompetitor lain yang memang bermain di segmen menengah ke bawah dan menawarkan harga lebih murah. Contohnya misalkan Antangin atau kompetitor lainnya. Nah, menurut saya pribadi, tantangan Sido saat ini itu justru ada pada tantangan untuk mencari pasar baru atau new market, di mana alih-alih menyalahkan kondisi saat ini ya dengan adanya kenaikan harga bahan pokok dan lain sebagainya, menurut saya Sido sebaiknya membuka pasar baru dengan terus memperluas jaringan distribusi baik di general trade maupun di modern trade untuk menjangkau area yang belum terjangkau sebelumnya. Nah, selain itu, perluasan pasar ekspor seperti yang sudah dirintis di Malaysia dan Nigeria ya harus lebih dikencangkan lagi. Anyway, selain daya beli masyarakat dan tantangan untuk membuka pasar baru, ada beberapa hal lainnya juga yang saya ingin highlight yang sekiranya perlu dievaluasi oleh manajemen Sido. Nah, yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi beban iklan. Yes, menurut saya beban iklan ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup krusial untuk Sido. Nah, jadi bisa kalian lihat nih, ya di sini saya coba tampilkan grafik beban iklan dari Sido. Ya, dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan. Misalkan di sini saya lihat dari tahun 2014 itu sekitar 183 miliar rupiah,
dan terus naik menjadi 397 miliar di tahun 2022. Anyway, beban pokok dari Sido ini kontribusinya juga sekitar 62% dari beban penjualan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ya kenapa beban iklannya naik signifikan? Ya, jadi kalau saya melihatnya ya memang karena untuk mempertahankan market share-nya, ya makanya Sido selalu meningkatkan beban iklannya. Nah, tapi di sini yang saya mau highlight adalah ketika pendapatan di 2022 maupun 2023 turun, ya beban iklannya masih terus naik nih. Ya, ibaratnya pendapatan turun, ya tapi beban iklannya masih terus naik. Nah, hal ini tentu saja membuat efektivitas biaya iklan itu perlu dievaluasi ulang oleh manajemen Sido. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ingin tampilkan kepada teman-teman tabel berikut ini ya. Ini adalah tabel pendapatan terhadap iklan. Misalkan di sini teman-teman bisa lihat di tahun 2014 ya. Ini ada angka 12.0 ya. Artinya apa? Artinya adalah untuk setiap Rp1 beban iklan yang dikeluarkan oleh manajemen Sido, ini mampu menghasilkan atau mengenerate revenue sebesar Rp12. Nah, sementara per tahun 2022 ini turun ke angka 9,7. Jadi artinya untuk Rp1 beban iklan yang dikeluarkan ini hanya mampu mengenerate revenue sebesar 9,7. Jadi ada penurunan yang lumayan dari 12.0 menjadi 9,7. Ya, meskipun di 9 bulan 2023 agak naik sedikit, membaik ke 10,4 ya, tapi tetap efektivitas iklan ini yang perlu dievaluasi ulang. Kan lumayan ya, kalau misalkan beban iklannya bisa dikurangi, ini juga bisa ikut menambah laba bersih Sido. Ya, apalagi saat ini Sido atau produknya misalkan tolak angin kan juga sudah menjadi top of mind ya bagi masyarakat Indonesia. Nah, problem Sido nggak cuma dari beban iklan ya, ada juga yang kedua. Ini adalah utilisasi pabrik yang rendah. Yes, jadi utilisasi emiten Sido ini masih terbilang rendah. Dimana kalau kita lihat secara data ya, utility rate dari pabrik Sido ini kurang lebih hanya sekitar 60%. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau utilisasi itu kan volume produksi dibandingkan dengan kapasitas produksi. Artinya mesin dari Sido ini belum bekerja secara full. Nah, dengan kurangnya pemaksimalan utilisasi ini, kedepannya akan menimbulkan biaya yang tidak efisien, seperti depresiasi cost dari mesin itu sendiri. Di sisi lain, utilisasi pabrik yang rendah ini juga memunculkan pertanyaan, apakah demand masyarakat juga sudah mulai terbatas. Nah, untuk problem yang terakhir itu yang ketiga adalah efisiensi rasio pendapatan terhadap remunerasi. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu remunerasi di sini ya, terutama untuk case Sido adalah keseluruhan uang yang diterima oleh jajaran direksi dan komisaris pada tahun berjalan. Nah, di sini saya juga mau tampilkan rasio pendapatan terhadap remunerasi. Semakin tinggi rasio pendapatan terhadap remunerasi, maka kenaikan benefit yang diterima direksi ataupun komisaris itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan pendapatan dari periode sebelumnya. Dan sebaliknya juga. Nah, di sini kita coba ya bandingkan rasio pendapatan terhadap remunerasi dari Sido. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tahun 2016 sampai 2022 ya. Ternyata mengalami penurunan, di mana tahun 2016 misalkan teman-teman bisa lihat adalah 122,0, sementara tahun 2022 adalah 85,9. Ya, jadi artinya apa? Persentase kenaikan remunerasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan dari Sido. Jadi ibaratnya nih di tahun 2016 setiap Rp1 biaya remunerasi Sido ini mampu menghasilkan pendapatan Rp122, sementara di tahun 2022 setiap Rp1 biaya remunerasi Sido ini hanya mampu menghasilkan pendapatan Rp85,9. Meskipun memang kontribusi biaya remunerasi ini tidak sebesar beban iklan yang kita bahas sebelumnya, akan tetapi hal ini tetap perlu dievaluasi ulang. Oke, nah jadi gimana nih kesimpulannya? Dari perihal-perihal yang saya sampaikan sebelumnya, saya rasa Sido ini punya tantangan dari segi mencari market baru karena pendapatan yang stagnan atau menurun di tengah utilisasi yang tadi teman-teman lihat ternyata masih rendah.
dan juga biaya iklan yang semakin meningkat. Nah, walaupun Sido ini menargetkan pasar ekspor ya, tapi kontribusi dari pasar ekspor ini masih rendah sekali ya, sekitar 4%. Ya, jadi PR utama dari Sido ya juga harus mampu meningkatkan penjualan ekspor di kemudian hari ya, supaya persentasenya bisa lebih besar lagi. Ya, hal ini juga untuk mengantisipasi pertumbuhan pasar domestik yang saat ini terbilang stagnan. Nah, kalau misalkan hal-hal tadi sudah bisa diantisipasi oleh manajemen Sido ya, maka teman-teman bisa mempertimbangkan kembali untuk menjadikan emiten Sido ini sebagai pegangan core stock. Nah, bagaimana ke depannya? Ya, kita lihat laporan keuangan di kuartal-kuartal berikutnya. Oke, itu dulu video pembahasan kita kali ini tentang Sido. Dan kalau misalkan kalian ada yang pegang Sido atau punya pendapat mengenai Sido, ya silahkan tuliskan di kolom komentar. Anyway, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Arifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.